Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai striker anyar PSM Makassar, Tito Okello, masih kesulitan mencetak gol, di awal musim 2024/2025. 3 laga dilakoni bersama PSM Makassar, 2 di Liga 1, dan 1 di ASEAN Club Championship (ACC). Tito Okello belum mencatatkan namanya di papan skor. Padahal, pemain nomor punggung 20 itu selalu jadi starter. Ditambah, Tito Okello datang di PSM Makassar sebagai salah satu juru gedor tajam. Ia direkrut dari Kenya Police dan berstatus sebagai salah satu top skor Liga Kenya dengan 16 gol musim lalu. Tito Okello pun diharap segera temukan ketajamannya sebagai mesin gol. Dewa United bisa menjadi kesempatan mengakhiri paceklik gol. PSM Makassar bertemu Dewa United pada pekan ketiga Liga 1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024 pukul 20 WITA. Menteri Litbangwas The Matchman, Muh Rizky mengatakan, Tito Okello sisa tunggu waktu untuk cetak gol. Penampilan striker asal Sudan Selatan itu, selama ini sangat bagus. Tito Okello mampu menyatu dengan baik dengan Nermin Haljeta sebagai tandemnya di lini depan. Bahkan, Tito Okello sering menjadi pembuka ruang dan pengalih perhatian di jantung pertahanan lawan. Sehingga, Nermin Haljeta bisa mencetak gol. Hanya butuh waktu untuk Tito Okello bisa mencetak gol dan pecah telur, katanya saat dihubungi Tribun Tanda Hubung Timur.com, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Rizky menambahkan, kontribusi Tito Okello di Laskar Pinisi sangat terasa. Penyerang berusia 28 tahun itu, sering membahayakan gawang lawan. Buktinya 3 tembakan dilepaskan di Liga 1, 1 diantaranya tepat sasaran. Tito Okello punya power dan insting yang bagus, tambahnya. Menurutnya, Tito Okello perlu diberi kesempatan lebih banyak lagi, untuk buktikan kualitas dimiliki. Harapan saya, sebagai pencinta dan pendukung PSM Makassar, ingin melihat selebrasi gol Tito Okello di laga lawan Dewa United, tuturnya. Jangan ragu untuk terus meneror, dengan syuting-syuting dari luar area kotak penalti, pungkas Rizky. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.